Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibnu Hayan di rumah semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Nurul dalam pembelajaran IPA. Baik Ananda Sohliha, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan antum semuanya memahami apa yang Ustazah sampaikan, kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa sebelum belajar. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa alikoni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kali ini Allah mudahkan antum dalam menerima ilmu pengetahuan yang Ustazah sampaikan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan kepada antum klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Masih ingat? Ya, benar sekali. Kingdom yang pertama Monera, kingdom kedua Protista, kingdom ketiga Fungi, yang keempat Animalia, dan yang kelima adalah Plantae. Antum semua sudah memahami bagaimana sih ciri-ciri dari masing-masing kingdom tersebut. Nah, kemarin kita juga udah belajar salah satu cara untuk mengenal apa saja jenis-jenis makhluk hidup, apa saja manfaat dari makhluk hidup itu adalah dengan mengklasifikasikannya atau mengelompokkannya. Nah, cara kedua untuk kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup dikenal dengan kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kemarin juga udah belajar tingkatan takson, dimulai dari apa? Kingdom, divisio atau filum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Kita sudah tahu ya. Nah, sekarang kita mengklasifikasikan makhluk hidup dengan cara kunci determinasi. Kita buatkan menggunakan kunci determinasi. Coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, kunci determinasi ini biasanya dibuat dengan berpasangan, atau dikenal juga dengan kunci dikotom, dengan berpasangan. Contohnya nih, misalnya 1A, dia adalah tumbuhan berspora. Kita ingin mencari, tentukanlah kunci determinan untuk tanaman kedelai. Yang mau kita cari adalah kunci determinan untuk tanaman kedelai. Kita buatkan kunci dikotomnya. 1A berspora, 1B tidak berspora, 2A berbiji, 2B tidak berbiji, 3A berbiji tertutup atau angiospermae, 3B berbiji terbuka atau gimnospermae, yang keempat biji berkeping 2 untuk kelas dikotil, yang ke-4B biji berkeping 1 untuk kelas monokotil. Kita akan menentukan sebenarnya tumbuhan kedelai ini atau tanaman kedelai ini dikelompokkan ke dalam kelas mana. Nah, untuk dapat jawabannya kita mulai. Nah, untuk pertama, kita sudah mengenal tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh tanaman kedelai. Makanya kita harus tahu dulu tanaman kedelai itu bagaimana sih ciri-cirinya. Nah, yang pertama, apakah dia berspora atau tidak berspora? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah untuk pertama itu 1B. Dia tidak berspora. Nah, kalau berspora ini adalah bangsa paku-pakuan atau dikenal dengan Pteridophyta, berspora. Sedangkan tumbuhan tanaman kedelai tidak berspora. Nah, diminta di sini ada perintah lanjut ke nomor 2. Kita lanjutkan ke nomor 2. 2, apakah dia berbiji atau tidak berbiji? Iya, benar sekali. Tanaman kedelai ini adalah tanaman berbiji. Berarti kita pilih 3 untuk bagian mana? Yang ini kan? Kita pilih berarti dia berbiji atau 2A. Nah, kunci determinannya 2A. 2A disuruh lanjut ke nomor 3, kita lihat nomor 3. Berbiji tertutup atau angiospermae atau berbiji terbuka gimnospermae. Kemarin udah belajar ya tentang bagaimana sih perbedaan antara gimnospermae dan angiospermae. Ya, benar sekali. Dia adalah, kalau kacang kedelai itu adalah tanaman atau tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Berarti kunci determinannya kita pilih adalah 3A. Kita lanjutkan ke 3A. Nah, setelah itu 3A dia minta lanjut ke nomor 4. Untuk kita bisa tahu dari tingkatan takson kelas mananya, dibilang di sini berkeping 2 atau kelas monokotil, atau kedelai itu berkeping 1 untuk kelas dikotil. Berkeping 1 untuk kelas monokotil. Iya, benar sekali. Kemarin udah dijelaskan juga ya, kalau tanaman kedelai ini dia merupakan tanaman untuk kelas
dikotil atau biji berkeping dua. Maka kunci determinannya kita pilih adalah berkeping 2, 4A. Nah, berarti kita bisa menentukan untuk pada takson kelas mana dia. Berarti kacang kedelai ini untuk kunci determinannya 1A, 1B, 2A, 3A, 4A. Sedangkan kita temukan kelasnya adalah kelas dikotil atau tumbuhan berkeping 2. Itu dia ya nak ya. Ustazah harap antum bisa memahaminya bahwasannya kunci determinan ini adalah langkah untuk mengenali organisme, kita ketahui tingkatan takson mana dia. Nah, sebelum itu kita tentu harus tahu dulu. Kemarin udah jelaskan apa-apa saja ciri-ciri dari setiap makhluk hidup yang ada. Mulai dari itu monera, protista, fungi, animalia, bahkan sampai ke plantae. Baik ananda semuanya, jika antum masih ada pertanyaan bisa berkomentar atau bisa WA pribadi Ustazah. Ustazah harap antum memahami materi ini. Sekian dari Ustazah, kita tutup dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutupan belajar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi Ananda Ibnu Hayyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.